السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. إخوتي في الله رحمكم الله بارك الله فيكم. مستعينا بالله ونرجو توفيقه وتيسيره وتسهيله علينا وعليكم إن شاء الله في هذه الليلة، ونسأل الله تعالى خيرها ونعوذ بالله من شرها. سنبدأ في قراءة رسالة مختصرة لشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. Dengan mohon tentunya kemudahan dan taufik dari Allah SWT, insyaallah di malam ini kita akan membaca sesuai dengan masukan atau permintaan sebagian ikhwah untuk kita membaca, yaitu yang berkaitan dengan salat. Insyaallah kita agendakan kajian ini di kedepannya, insyaallah itu setiap malam Jumat dan malam Sabtu di pekan keempat. Ya, setiap malam Jumat dan malam Sabtu di pekan keempat bertepatan dengan kepulangan santri. Kita selingi yaitu dengan kitab salat, karena mungkin memandang sebagian ikhwah dianggap urgen, ya, dianggap sangat-sangat dibutuhkan dalam bab ini. Kendati pun tentunya masing-masing antum sering mendengar atau sering mengkaji tentang hal ini. Hal ini tiada lain salah satunya agar masing-masing kita tentunya lebih yakin dalam mengamalkan ibadah salat yang kita kerjakan benar-benar di atas nas atau dalil. Demikian pula bimbingan Rasul kita alaihi salatu wassalam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tentunya kita tidak melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, tetapi dengan kita mengkaji dari peninggalan Rasul kita alaihi salatu wassalam, yaitu al-ahadits فيما يتعلق بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وجدنا فيها كيف صلاته عليه الصلاة والسلام وكيف الصحابة يطبقون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. Maka dari itu peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam turun temurun. Ya, oleh karenanya ketika di antara kita melihat atau menyaksikan seseorang yang salat di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia hidup di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Dan tentunya kitab ini ya teranggap ringkas dan mudah bagi kita para pemula dalam memahami ya permasalahan yang berkaitan dengan fikih, sehingga sebagian ulama mencantumkan ini sebagai pijakan awal ya, atau silsilah pertama dalam kitab fikih untuk naik dan terus mempelajari kitab-kitab fikih berikutnya. Dikarenakan tadi ya ringkas, simpel,
ya, dan mudah. Taib. Dan kita ambil langsung yaitu kitab shalah karena ini tadi merupakan salah satu ya, yang diinginkan oleh sebagian ikhwah agar mungkin di antara kita ya, minimalnya yakin akan apa yang dia lakukan, tidak saling menyalahkan, masing-masing beramal ya, atau melakukan salatnya sesuai dengan nas yang sampai padanya, yang di sana diberikan kelonggaran untuk berbeda satu sama lain sehingga dia boleh berbeda satu sama lain. Tetapi yang di sana tidak ada kelonggaran untuk kita bisa memberikan toleransi pada yang lainnya, maka tidak boleh untuk kita berbeda satu sama lain. Dan di dalam salat akan kita dapati nanti di sana ada yang sifatnya ikhtilaf at-tanawwu' dan di sana ada yang sifatnya ikhtilaf afham, yaitu perbedaan dalil yang sama-sama kuat sehingga selagi dia melakukan suatu gerakan ya, dari gerakan-gerakan yang ada dalam salatnya dan didukung oleh dalil yang kuat, maka kita tentunya tidak boleh untuk tabdi' wa tadlil, ya tidak boleh untuk membid'ahkan atau menyesatkan orang tersebut. Demikian pula selama itu kembalinya kepada ikhtilaf afham, ya, perbedaan pemahaman dalam memahami suatu nas, maka kita pun memberikan toleransi ya, atau kebebasan bagi masing-masingnya untuk melakukan sesuai dengan apa yang dia yakini dari arahan dan bimbingan para ulama kita. Kita masuk pada Kitabus Shalah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dalam Kitabus Shalah beliau langsung masuk kepada bab atau fasal itu syurutus shalah. Ya. Sebelum masuk kepada kaifiyah salat ya, atau sifat salat, beliau awali ya dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan salat. Jadi kata beliau rahimahullah ta'ala, syurutus salati taqaddama anna taharata min syurutiha. Qala wa min syurutiha dukhulul waqti wal aslu fihi hadithu Jibril أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين رواه أحمد والنسائي والترمذي. Untuk kedepannya nanti santri bisa ngopi ya, supaya ngajinya fokus. Belum lagi mencatat dalil ya, karena di sini Syekh ya, terkesan membawakan matan ya, perlu untuk kita memahami adillah ya. Bukan berarti Syekh tidak tahu dalil, tetapi beliau ya, tidak mencantumkannya karena membab ya, talkhis ya, sebagai ringkasan bagi para pemula. Namun kita sebagai pemula butuh ya, memahaminya dengan dalil-dalil yang ada. Kata beliau ada Kitabus Shalah, kitab ya, atau tulisan catatan yang berkaitan dengan salat ya. Karena kitab ya, itu bisa bermakna al-jam'u, penggabungan ya. Sehingga di sini merupakan gabungan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan salat. Dan salat sebagaimana kita ketahui secara bahasa maknanya apa Ibnu? Salat lugatan Ibnu, secara tinjauan bahasa Arab, doa ya, salat adalah ad-du'a. Ya, salat adalah ad-du'a. Ya. Kenapa? Karena para ulama
ketika mereka mendefinisikan suatu kata, ya, mereka datang yang sudah kita lalui, ya, dengan 3 definisi, ya. Jadi kullu fannin min fununil ilm, ya, lahum istilahat, lahum ta'rifat wa hudud, masing-masingnya punya definisi, ya. Oleh karenanya setiap cabang disiplin ilmu akan kita dapati mereka akan menjelaskan suatu permasalahan, ya, atau suatu kata dengan definisi bahasa, ya. Itu tentunya dibawakan oleh seluruh cabang disiplin ilmu, ya. Ketika mereka mendefinisikan suatu hal, maka mereka datang pertama kali dengan definisi secara bahasa, yaitu tinjauan bahasa Arab. Yang kedua, mereka akan mendefinisikan, ya, apa yang mereka maksudkan, yaitu dengan istilah sesuai dengan cabang disiplin ilmu tersebut, ya, sehingga ketika mereka mendefinisikan apa yang hendak mereka definisikan sesuai dengan cabang disiplin ilmu itu, disebut dengan istilah, ya, dengan istilah, ya. Sehingga ahlul istilah, ya, yastarihun, ya, mereka memiliki definisi-definisi yang berbeda satu sama lain, ya, memiliki definisi-definisi yang berbeda, ya. Oleh karenanya kita dapati dalam suatu penjelasan di situ akan didapati, ya, ta'rif, definisi lughatan wa istilahan, secara bahasa, demikian pula secara istilah, ya. Nah, secara istilah ini bihasab ahlul istilah, sesuai dengan ahlul istilah itu dalam bab apa, dalam ilmu apa dia berbicara, maka dia akan mendefinisikannya sesuai dengan ilmu itu, ya. Masing-masing dia punya istilah yang berbeda. Ahlu tajwid yastarihun, ahlu fiqih sama membuat istilah, ya. Ahlu tafsir membuat istilah, ya. Ahlu hadis membuat istilah, dan yang lainnya. Masing-masing cabang disiplin ilmu mereka memiliki istilah yang berbeda. Maka mereka akan datang dengan definisi, ya, istilah sesuai dengan pembahasan yang mereka bahas, ya. Maka sesuatu yang tidak didapati secara istilah dalam cabang disiplin ilmu tersebut, ya'tuna bita'rifi syar'i, ya, mereka akan datang dengan definisi secara syariat, ya. Ketika ahlul istilah di setiap cabang disiplin ilmu tersebut tidak bisa mengistilahkan atau tidak bisa merumuskan definisi secara istilah cabang ilmu yang mereka pelajari, maka mereka akan datang dengan definisi yang disebut syar'i, ya, atau syara'an, ya. Sehingga kita akan mendapati 3, lughatan, wastilahan, wa syar'an, ya. Atau lughatan wastilahan saja, atau lughatan wa syar'an saja, ya. Sesuatu yang tidak didapati secara istilah maka pasti akan datang secara syar'i, ya, secara syar'i. Karena definisi yang di situ, ya, datang dalam Al-Quran dan Sunnah, maka langsung didefinisikan dengan definisi syar'i. Oleh karena tidak akan didapati definisi istilah kalau syariat langsung menerjemahkannya, kalau syariat langsung mendefinisikannya, maka tidak akan kita dapati, ya, namanya definisi secara istilah. Maka akan langsung di situ penulis mendatangkan 2 definisi, lughatan wa syar'an, ya. Tidak akan mungkin terkumpul 3, ya. Jadi imma lughatan wa istilahan atau lughatan wa syar'an, ya. Sesuatu yang tidak didapati dalam syariat baru mereka akan definisikan secara istilah, ya. Itu sesuatu yang tidak datang dalam syariat, mereka akan membuat definisi secara
sesuai istilah cabang disiplin ilmu tersebut. Demikian pula di sini salat. Ya, ahlul lughah yastarihuna ya hadhihi al-lafdha, mereka membuat definisi ya ta'rif lafaz salat ini, sehingga mereka datang dengan dua definisi, yaitu secara bahasa dan secara syar'i. Ya. Kenapa tidak datang secara istilah? Karena syariat datang menjelaskannya ya tentang salat. Ya. Tatkala syariat datang menjelaskan tentang suatu perkara tersebut, maka istilah tidak dibutuhkan lagi. Cukup dengan definisi syariat. Sehingga salat secara bahasa ya, artinya tinjauan bahasa Arab, artinya adalah ad-du'a. Ya, doa. Dan perlu dipahami bahwasanya ketika cabang disiplin ilmu tertentu mendefinisikan sesuatu secara bahasa, demikian pula secara istilah atau secara bahasa dan secara syar'i. Ya. Ketika mereka mendatangkan dua definisi ini, karena di antara dua definisi ini ya, memiliki keterkaitan ya, atau bahasa mereka yaitu ta'alluq baina ma'na lughawi wa ma'na al-istilahi wa ma'na lughawi wa ma'na syar'i ya, lahuma ta'alluq. Di antara keduanya ada kaitan ya. Sehingga secara bahasa ketika dijelaskan secara istilah pasti ada sisi keterkaitan, tidak mungkin jauh ya antara bahasa dengan istilah, demikian pula antara bahasa dengan syar'i. Masing-masingnya memiliki keterkaitan, sisi kesamaan, keseragaman. Itu makna salat secara bahasa. Sebagaimana dalilnya? Apa dalilnya salat secara bahasa bermakna doa? Firza? Taubah ayat 103. Khudh inna salataka wallahu sami'un alim. Di Taubah ayat yang ke-103 Allah SWT berfirman yang menunjukkan bahwasanya salat secara bahasa adalah doa. Ya, secara bahasa doa. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil sedekah dari mereka, yaitu zakat ya, yang sifatnya wajib. Maka penguasa atau ummal ya, yang ditugaskan oleh penguasa berhak untuk mengambil zakatnya ketika telah sampai nisab ya. Yang dengan zakat tersebut tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, akan membersihkan dan mensucikan mereka ya, baik dari sesuatu yang kotoran hissi ataupun ma'nawi ya, dengan zakat tersebut ya. Kemudian Allah perintahkan bagi setiap mereka yang menunaikan zakatnya ya, maka seorang amil, seorang petugas zakat ya, dia mendoakan orang yang menyerahkan zakat tersebut. Ya, Allah SWT perintahkan wasalli alaihim. Ya, wasalli alaihim, dan doakanlah mereka. Ya, bukan salatkanlah mereka. Makna salli alaihim bukan disalatkan mereka, tapi didoakan mereka. Sebagaimana datang Abu Aufa membawa harta zakat ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah doakan Allahumma salli ala ali Abi Aufa.
Ya, ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada keluarga Abu Aufa. Ya, itu bagi para amil atau para petugas zakat, ketika ada orang yang menyerahkan zakatnya, maka disyariatkan untuk mendoakan sebagai tadi, ya, doa, ya, demikian pula basyarah, ya, kabar gembira bagi dia, ketenangan bagi orang yang, ya, menyerahkan zakat tersebut. Inna salataka, sesungguhnya salatmu, ya, yaitu doamu, sakanul lahum, sebagai ketenangan bagi mereka, kebahagiaan bagi mereka. Ya. Sehingga makna salat dalam ayat ini yaitu bermakna secara bahasa, bukan berarti dari takbiratul ihram sampai salam disolatkan orang yang zakat, tidak. Tapi maknanya adalah doa. Apalagi makna salat secara bahasa doa. Kelas 6. Hudzaifah sudah sampai surat apa? Syu'ara. Di Al-Ahzab. Apa makna salat? Bermakna doa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Terus, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, dalam ayat ini pun bermakna doa. Berarti pun berbeda-beda maknanya tadi. Kalau salat dari Allah, salat dari malaikat, demikian pula salat dari kita, itu maknanya berbeda-beda. Di antaranya bermakna ad-doa, ya. Dan ayat-ayat yang lain, ya, yang masih ada makna ketika kita dapati salat bermakna doa, ya. Sehingga ada kaitannya antara bahasa dengan syariat, ya. Setelah syariat, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, salat adalah at-ta'abbudu lillah, ya, atau ibadatun lillah, ya, bi af'alin wa aqwalin ma'lumatin muftatamatun bitakbir atau muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Ya. Salat adalah at-ta'abbud lillah, ya. Labud an ya'ti bi lafzi at-ta'abbud atau ibadah. Kata Syekh Al-Utsaimin ta'ala, mesti untuk kita mendatangkan lafaz at-ta'abbud atau ibadah. Kenapa? Karena salat adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada salat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salat dalam rangka tertentu. Ya. Lain halnya antum, ya, puasa. Kalau puasa ada salat karena ingin operasi, ya, atau karena hal tertentu, ya. Tetapi kalau salat itu mesti, ya, harus didatangkan, kata Syekh Al-Utsaimin ta'ala, lafaz at-ta'abbud atau ibadatun lillah, sebagai bentuk peribadahan pada Allah Subhanahu wa taala, bi af'alin wa aqwalin ma'lumatin, yang disertai dengan ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang ma'lum, yang sudah diketahui, diajarkan oleh Nabi SAW, ya. Sehingga salat tidak ngarang, ya. Salat tidak diterjemahkan kepada bahasa selain bahasa Arab, ya. Seperti sempat viral di tahun berapa, ya, di waktu kita masih kecil mungkin, ada salat yang diterjemahkan kepada bahasa tertentu, ya. Tidak boleh, karena salat adalah aqwal wa a'mal ma'lumah, ucapan-ucapan, gerakan-gerakannya maklum, ya. Telah diketahui, telah diajarkan oleh Rasul kita alaihi wasallam. Tugas kita meniru, mencontoh, meneladani. Sallu kama ra'aitumuni usalli, ya.
Jadi fa'alnaha kama kan. Ya. Kita melakukannya sebagaimana Rasulullah dahulu melakukannya. Tidak merekayasa, tidak menambahi, tidak mengurangi. Ya. Itu ucapan-ucapannya, gerakan-gerakannya telah datang secara wahyu ya kepada Rasul kita alaihi salatu wassalam. Kemudian muftatahatun bitakbir, yang dibuka, diawali dengan takbir yaitu takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Maka itu salat syar'i secara tinjauan syariat. Secara tinjauan syariat. Ya. Dan dalilnya banyak. Ya. Selain dalil yang telah kita sebutkan tadi diantaranya dan dalil yang lain, ketika kita mendapati lafaz salat dalam Al-Quran, maka maknanya syara'an, secara tinjauan syariat. Artinya apa? Sebagai bentuk ibadah pada Allah, dan juga diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya. Ketika ada lafaz-lafaz seperti itu, maka maknanya secara syar'i. Wa'mur ahlaka bis shalah. Ya, perintahkan keluargamu untuk salat. Ya, secara syar'i tentunya. Ya. Bagaimana salat secara tinjauan syariat, bukan hanya doa. Ya. Oleh karenanya sebagian kaum muslimin tertipu dengan sebagian orang yang mendengung-dengungkan salat secara bahasa saja. Cukup katanya kita salat, ya berdoa saja. Ya, jadi mereka menarik salat itu secara bahasa saja. Ya. Kamu sudah salat? Sudah, saya sudah berdoa. Kan salat itu berdoa. Ya. Atau kata mereka madhab eling, ya. Yang penting eling, yang penting berdoa kepada Allah SWT. Ya. Tidak. Tapi harus secara tinjauan syariat. Sehingga di At-Taubah Allah SWT kumpulkan secara bahasa dan secara syar'i. Ya. Di ayat yang ke-84 Allah SWT menyebutkan secara tegas, ya, tadi mengumpulkan antara secara bahasa dan secara syar'i. Ya. Secara bahasa di ayat yang ke-103, adapun secara syar'i di ayat yang ke-84. Ya. Kata Allah SWT, wa la tusalli ala ahadim minhum mata abada. Ya. Wa la tusalli ala ahadim minhum mata abada. Ya. Wa la takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Ya. Kata Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa la tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan kamu salat selama-lamanya kepada salah seorang di antara mereka, orang-orang kafirin. Ya. Jangan. Demikian pula jangan kamu salat di kuburannya. Ya. Jangan disolatkan mereka itu. Apakah maknanya secara doa? Dua-duanya. Ya. Digabungkan oleh Allah SWT di ayat ini secara bahasa, demikian pula secara syar'i. Ya. Artinya seorang muslim tidak boleh mendoakan orang kafir, tidak boleh pula mensolatkan orang kafir. Ya. Dua-duanya tidak boleh. Tapi kalau istirja, ya, yaitu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, boleh. Meskipun yang mati seorang kafir, karena itu bukan doa. Tapi kalau mendoakan orang yang kafir, kendati pun itu orang tuanya atau saudaranya, ya ketika berbeda agama misalkan di satu keluarga, tidak boleh. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Ketika orang kafir tersebut mati, tidak boleh selamanya kamu mendoakannya, demikian pula mensolatkannya. Wala takum ala qabrihi, jangan mensolatkannya. Secara bahasa, secara syar'i. Ya. Karena mereka tadi sebagai orang-orang yang mati dalam pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan lafaz-lafaz yang lain telah kita sebutkan tadi itu bermakna secara syariat. Sudah difahami ikhwah? Ya, salat secara bahasa dan secara syar'i. Ya.
Tadi secara syar'i banyak ayat-ayat yang kita dapati lafaz salat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Ketika ada lafaz salat di sini, maka maknanya secara syar'i. Tapi doa tadi diantaranya di At-Taubah 103. Ya, adapun yang digabungkan antara doa antara bahasa dengan syar'i di ayat yang ke-84. Di situ digabungkan antara secara bahasa, demikian pula secara syar'i. Kemudian yang berikutnya, salat pun merupakan ibadah yang dilakukan atau Allah SWT syariatkan ala jami'il milal, ya, kepada seluruh agama para nabi. Ya. Itu salat sebagai suatu ibadah yang Allah SWT syariatkan bukan hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya, tetapi kepada para nabi dan umat sebelumnya pula. Ma yadullu ala dzalik, apa yang menunjukkan bahwa salat pun disyariatkan kepada umat sebelumnya, sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Maftuh. Apa yang menunjukkan salat disyariatkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW? Di Hud ayat yang ke-84, qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Kaum Syu'aib berkata kepada Syu'aib, as-salatuka ta'muruka atau ta'muruna atau ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Apakah salatmu itu mencegah kami atau mencegah kamu untuk meninggalkan apa yang diibadahi oleh nenek moyang kami? Jadi dengan salat yang Allah SWT wajibkan atau syariatkan kepada nabinya Syu'aib, ya, memalingkan mereka dari peribadahan mereka kepada sesembahan-sesembahan yang disembah oleh nenek moyangnya, menunjukkan bahwasanya dalam syariat Nabi Syu'aib pun, ya, di situ ada pensyariatan salat. Yang lainnya, ya. Mana si Yahya? Ada? Enggak ada. Kemana? Dari Imran tentang Maryam. Apa ayatnya? Sudah antum? Yusuf? Apa ayatnya? Ya Maryamu ya Maryam muqnuti wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya. Di situ menunjukkan pensyariatan salat, ya, kepada Maryam, ya, yang tentunya umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Ya, al-muhim salat telah ada, kendati pun kita tidak tahu seperti apa kaifiyahnya, ya, salat-salat yang ada pada nabi-nabi sebelumnya, tapi syahidnya bahwasanya salat Allah SWT syariatkan kepada umat-umat sebelumnya pula. Dan salat merupakan min aham, ya, syara'il Islam atsani, dari perkara yang terpenting dalam syariat Islam ini, yaitu yang Allah SWT, ya, sebutkan sebagai perkara yang
kedua. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ya. Demikian pula nabinya secara tegas, bunyal Islam wa ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Ya. Salat adalah perkara yang terpenting dalam Islam. Yang kedua, ya, setelah syahadat, setelah tauhid. Ya. Bahkan yang menunjukkan bahwasanya salat adalah perkara terpenting dalam Islam. Yang kedua, karena Allah SWT ya fardukan kepada Nabi kita alaihi wasallam tanpa wasithah, tanpa perantara. Ya. Langsung Allah SWT memanggil Nabi kita alaihi wasallam di malam Mi'raj, ya, di tempat yang tinggi, ya, yaitu sampainya seorang hamba Nabi kita alaihi wasallam ya, ke Sidratul Muntaha. Disitulah Allah SWT ya fardukan salat yang 5 waktu, yang awalnya 50 waktu, yang menjadi 5 waktu sebagai keringanan ya, dari Allah SWT yang pahalanya setara dengan 50 kali. Oleh karenanya salat Allah SWT, demikian pula Rasulnya menyebutkan bahwasanya sebagai pembeda ya, pemisah antara muslim dengan kafir. Di ayat Taubah Allah SWT menyebutkan fa in tabu wa aqamu shalah fa khallu sabilahum. Fa in tabu wa aqamu shalah fa ikhwanukum fid din. Ya. Kalau mereka bertaubat, mendirikan salat, menegakkan salat, maka berikan jalannya. Artinya enggak boleh diganggu, enggak boleh diperangi. Ya. Demikian pula kalau mereka bertaubat, menegakkan salat, saudara kalian seagama ya, teranggap muslim, yaitu dengan salat. Demikian pula Rasul kita alaihi wasallam ya, sebagai pembeda ya, antara muslim dengan kafir, yaitu salat. Ya. Seseorang dianggap muslim ketika terlihat ya salatnya, dan teranggap kafir ketika dia meninggalkan salat. Al-farqu bainana wa bainal kafir tarkus shalah. Dalam hadis pula yang sering antum dengar, itu kisah Juraij yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Mufrad ya, yang menunjukkan bahwa salat telah ada di umat sebelumnya ya, di kalangan Yahudi dan Nasara, para ahli ibadah mereka. Ya, mereka melakukan salat. Ketika Juraij dipanggil oleh ibunya dalam kondisi salat, beliau mengatakan ummi wa salati. Ya. Apakah saya memenuhi panggilan ibu atau melanjutkan salat? Ya. Syahidnya apa? Menunjukkan salat telah ada ya, sebelum ya, Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tadi ya, kita tidak usah membahas seperti apa salat mereka. Ya, kita tidak dibebani seperti apa ya salatnya mereka. Baik. Wallahu taala alam bis-shawab. Kemudian qala rahimahullah taala syurutus salati. Syurut itu jamak dari syarat. Ya. Bermakna alamah, ciri, tanda. Ya. Sehingga di sini adalah ciri atau tanda atau syarat ya, dari salat. Ya. Syarat-syarat salat. Maksudnya adalah syarat-syarat sah salat. Ya. Syarat sah salat insyaallah sudah dipelajari di kelas 4. Ya, kelas 3 atau kelas 4. Ya. Wes. Syarat salat di kelas 4 atau kelas 3? Wes. Hah? Segi kelas 4 atau kelas 3 syarat salat.
Saya tinggal tanya nanti. Ya. Beliau mengatakan taqaddama anna at-taharata min syurutiha. Telah berlalu bahwasanya taharah bersuci merupakan termasuk dari sekian syarat sah salat. Ya. Jadi beliau sebelum masuk ke kitab salat memulai dengan kitab taharah. Yang mana taharah ada dua, hissi wa ma'nawi. Ya. Hissi dan ma'nawi. Secara realita, ya kenyataan kita membersihkan diri dari kotoran dan najis. Demikian pula mensucikan diri dari sesuatu yang ma'nawi. Ya. Penyakit-penyakit, kotoran-kotoran hati. Itu sudah berlalu babnya. Ya. Dari bab sebelumnya. Ya. Sehingga taharah ya, termasuk syarat utama dari syarat sah salat. Kemudian wa min syurutiha, termasuk dari syarat sah salat berikutnya kata Syekh Ibnu Ta'ala yaitu dukhulul waqti, masuknya waktu salat. Ya. Sehingga seseorang tidak sah salatnya kalau dia tidak taharah. Ya, kalau dia tidak bersuci, tidak berwudu. Ya, kalau dia junub, mandi junub, ya, baik bersuci dari hadath kecil atau hadath besar. Ya. Kecuali dalam kondisi apa? Seseorang sholat boleh tanpa taharah, tanpa bersuci. Ini sudah kita lewati. Dalam kondisi apa? Faqidul alatain. Ya. Tidak mendapati dua alat bersuci. Tidak mendapati air, tidak mendapati debu atau tanah. Ya. Ketika seseorang tidak mendapati salah satu dari dua alat bersuci, maka dia sholat sesuai dengan kondisinya. Ya. Sesuai dengan kondisinya yang itu dibawakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Bab ya, sholat yaitu biduni taharatin, ya, tanpa taharah dan juga tanpa tayammum. Baik. Apakah seperti itu bisa terjadi? Sholat tanpa bersuci? Bisa enggak? Bisa terjadi. Di pesawat habis air. Ya. Sebagian orang kan apa? Ke bawah atau ke dinding cari-cari debu katanya. Ada debu enggak di dinding? Sementara sudah disedot semua sama petugas pesawat. Ya. Petugas pesawat kan rajin, begitu berhenti pesawat langsung sedot. Mana debunya? Ya dan billah, ya, kita berlindung kepada Allah SWT mimma ibtalahum, dari apa yang Allah SWT ujikan kepada saudara-saudara kita. Misalkan ada saudara kita yang dia di ruang ICU, ya, sadar dia. Tapi nggak bisa teriak, nggak bisa minta tolong. Ya. Sementara waktu sholat tahu ada jam, cuma kondisinya sudah lemah. Ya. Sementara dia butuh sholat, ya, maka dia sholat sesuai dengan kondisinya. Ya. Ketika di situ tidak ada penunggu atau orang yang melayaninya untuk mentayamumkannya atau untuk dia bersuci. Al-muhim hal ini sudah dibahas oleh para ulama dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kemudian yang berikutnya yaitu masuk waktu. Sehingga tidak boleh dan tidak sah seseorang sholat ketika belum masuk waktu. Ya. Nah, untuk mengetahui masuk waktu ini, ya, ini tugas besar al-muadzinun, para muadzin. Ya. La yu'adzin muadzin illa qad dakhala al-waqt. Tidak boleh seorang muadzin, ya, dia mengumandangkan azan melainkan ketika sudah masuk waktu. Ya. Sehingga muadzinun mereka yukallafun ayata'allamu mawaqit as-salah. Ya. Mereka terbebani untuk mempelajari waktu-waktu salat. Jangan sampai dia mengumandangkan azan sementara belum masuk waktu. Fatal.
ya, manusia di situ akan salat, ya, atau para wanita yang mereka salat di rumahnya akan salat dengan adzan yang dia kumandangkan karena tahunya sudah masuk waktu. Ya. Sehingga falaula yang utama bagi para muadzin itu mempelajari ya waktu-waktu salat. Jangan tenang sekarang ada Rabithah Alam Islami katanya. Ya. Atau ada jadwal, tinggal lihat jadwal. Ya. Atau dengar dulu masyarakat, kalau masyarakat adzan. Tidak. Tetap ya, beban untuk mempelajari waktu-waktu salat itu ada. Ya. Agar dia adzan di atas yakin, ya, dengan apa yang dia kumandangkan sudah masuk waktu. Hal itu tentunya berdasarkan firman Allah SWT di An-Nisa ayat yang ke-103, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, sesungguhnya salat itu telah ditentukan waktu-waktunya bagi kaum mukminin. Ya, telah ditentukan waktu-waktunya ya, terhadap kaum mukminin. Seperti apa waktunya? Akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala ya, dalam hadis Jibril ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengajari waktu-waktu salat sekaligus mengimami. Ya, di situ akan mengajarkan awal waktu salat, ya, kemudian nanti datang di kesempatan yang kedua kali mengajarkan tentang akhir waktu salat. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, mungkin itu yang kita bisa bahas di malam ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.